Siap, kita lanjutkan sambungan cerita ini dengan suasana yang lebih mencekam, lebih gelap, dan kita akan pelan-pelan membuka sejarah penghuni rumah tua itu. Masih aman kan? Tapi level psikologisnya akan naik. Kembali lagi di channel Rumah Uli 84 dengan cerita horor fiksi. Yuk, ikutin sampai selesai ya. Tidak ada yang melihat Raka masuk ke rumah itu. Tapi, sejak malam itu, rumah tua tersebut tidak pernah benar-benar gelap lagi. Lampu di lantai 2 menyala setiap pukul 11:47 malam. Jam yang sama persis seperti saat Raka mulai merekam video. Warga sekitar mulai mendengar hal-hal aneh. Bukan suara teriakan, bukan juga tangisan, melainkan suara seperti orang yang berbicara sendirian, pelan, dan terputus-putus, seolah sedang membaca pesan-pesan lama. Beberapa hari kemudian, ponsel milik Raka ditemukan di depan rumah. Layarnya retak, tapi anehnya masih menyala. Tidak ada sinyal, tidak ada kartu SIM. Namun, di aplikasinya ada satu percakapan yang terus aktif. Nama kontaknya hanya satu kata, rumah. Tidak ada seorang pun yang berani membuka pesan itu. Sampai suatu malam, hujan turun sangat deras. Petir menyambar, dan layar ponsel itu tiba-tiba menyala sendiri. Pesan pertama pun muncul. Aku dibangun tahun 1972. Lalu pesan berikutnya masuk perlahan, seakan rumah itu sedang berusaha mengingat masa lalunya. Dulu, rumah itu ditempati oleh satu keluarga. Ada ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki. Ayahnya sangat pendiam. Ibunya jarang sekali keluar rumah. Dan anaknya tidak pernah terlihat bermain di luar. Tetangga hanya tahu satu hal. Setiap malam, lampu di lantai 2 selalu menyala. Dan anak itu sering terdengar berbicara sendirian ke arah dinding. Pesan di ponsel Raka terus berlanjut. Mereka tidak mendengarku. Lalu masuk pesan berikutnya. Tapi aku mendengarkan mereka. Warga pernah melapor karena mencium bau yang aneh dari dalam rumah. Namun, saat petugas datang, rumah itu sudah kosong, rapi, seolah baru saja ditinggal sebentar. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada barang yang berantakan, kecuali satu kamar di lantai 2. Kamar itu penuh dengan coretan di dindingnya, bukan gambar. Tapi tulisan yang dioleng-oleng, jangan matikan aku. Dan lampu kamar itulah yang sampai sekarang masih sering menyala sendiri. Malam berikutnya, pesan di ponsel Raka muncul lagi. Aku kosong terlalu lama. Aku lupa rasanya ditinggali. Lalu muncul satu pesan terakhir yang membuat bulu kuduk berdiri. Kamu mendengarku. Sejak saat itu, siapapun yang berdiri terlalu lama di depan rumah itu akan merasa sedang diperhatikan. Bukan dari jendela, bukan dari pintu, tapi dari dalam kepala mereka sendiri. Beberapa orang mengaku mendengar bisikan. Bukan memanggil nama mereka, tapi menceritakan kenangan tentang makan malam terakhir di rumah itu, tentang suara kursi yang digeser, tentang seorang anak yang berbicara sendirian di kamar gelap karena rumahnya adalah satu-satunya yang mau mendengar. Kini, rumah itu tidak lagi kosong. Ia punya suara, punya ingatan, dan setiap kali ada yang berhenti, melihat, dan mau mendengarkan, lampu di lantai 2 akan menyala, ponsel mereka akan bergetar, dan satu pesan akan muncul. Sekarang,
kamu tahu ceritaku. Tinggal, mau tinggal atau tidak?